Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkiyah Nufus Agnia dan rekan saya Isdatul Umroh dari kelompok 6. Di sini kami akan mepresentasikan hasil kerja kami pada mata kuliah Studi Quran Hadis yang membahas tentang Al-Maki wa Al-Madani. Pengertian Al-Maki wa Al-Madani. Secara teori geografi mulahadatul makan an-nuzul, Makiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya, baik sebelum atau sudah hijrah. Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya. Teori subjektif mulahadatul mukhatabin, Makiyah adalah ayat-ayat yang berisi kitab atau panggilan kepada penduduk Mekah yang menggunakan kata-kata ya ayyuhan nasu dan lain-lain. Madaniyah adalah ayat-ayat yang berisi panggilan kepada orang-orang Madinah dengan menggunakan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Yang ketiga, teori historis mulahadatul zama'an nuzul. Makiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, meskipun turunnya ayat di luar kota Mekah. Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, meskipun turunnya di Mekah dan sekitarnya. Yang keempat adalah teori konteks analisis. Makiyah adalah ayat-ayat yang berisi cerita-cerita umat para nabi atau rasul dahulu. Madaniyah adalah ayat yang berisi hukum, hudud, faraid, dan lain-lain. Saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Tazkiyah. Metode untuk mengetahui Al-Maki wa Al-Madani, Sima'i Nakli atau pendengaran seperti adanya, didasarkan pada riwayat yang syahih dari para sahabat yang hidup dan menyaksikan turunnya wahyu, atau dari para tabi'in yang menerima atau mendengar dari para sahabat bagaimana, di mana, dan peristiwa tersebut apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu tersebut. Qiyas ijtihadi atau didasarkan pada ciri-ciri Al-Maki wal Al-Madani. Pertama, apabila dalam surat Maki terdapat suatu ayat yang mengandung sifat madani atau mengandung peristiwa madani, maka ayat tersebut dikatakan bahwa ayat itu madani. 2. Apabila dalam surat madani terdapat suatu ayat yang mengandung sifat Maki atau mengandung peristiwa Maki, maka ayat tersebut dikatakan ayat Maki. 3. Apabila dalam suatu surat terdapat ciri-ciri Maki, maka surat tersebut termasuk surat Makiyah. 4. Apabila suatu surat terdapat ciri-ciri Madani, maka surat tersebut dinamakan surat Madaniyah. Klasifikasi Al-Maki wal Al-Madani. Surat-surat Madaniyah. Pendapat yang paling mendekati kebenaran mengenai jumlahnya adalah 20 surat, yakni Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, An-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fatih, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Talaq, At-Tahrim, An-Nas. Surat-surat Makiyah. Pendapat yang paling mendekati kebenaran mengenai jumlahnya adalah 82 surat, yakni surat-surat yang tidak termasuk dalam surat-surat Madaniyah dan surat-surat yang diperselisihkan. Surat-surat yang diperselisihkan. Pendapat yang paling mendekati kebenaran mengenai jumlahnya adalah 12 surat, yakni Al-Fatihah, Ar-Ra'd, Ar-Rahman, As-Saff, At-Taqabun, Al-Mutaffifin, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Az-Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 4. Ayat Makiyah dalam surat Madaniyah. Ayat Makiyah dalam surat Madaniyah maksudnya adalah suatu surat tersebut merupakan kriteria surat Madaniyah, akan tetapi banyak ulama mengecualikan ayat tersebut, yaitu ayat tersebut termasuk ayat Makiyah. Sebagai contoh, surat Al-Anfal termasuk surat Madaniyah, akan tetapi para ulama mengecualikan surat Al-Anfal ayat 30 dan Al-Anfal ayat 64. Ayat Madaniyah dalam surat Makiyah. Contohnya seperti perkataan
Ibnu Abbas bahwa surat Al-An'am turun sekaligus di Makkah sehingga Makkiyah kecuali ayat 151 sampai 153. Dan surat Al-Hajj adalah Makkiyah kecuali ayat 19 sampai 21 karena ayat tersebut diturunkan di Madinah. 6. Ayat yang diturunkan di Mekah sedang hukumnya Madaniyah. Akan sesudah ayat tersebut diturunkan di Mekah pada hari penaklukan kota Mekah. Akan tetapi termasuk Madaniyah karena diturun sesudah hijrah. Dan seruannya juga bersifat umum. Contohnya ayat seperti ini adalah surat Al-Hujurah ayat 13. 7. Ayat yang diturunkan di Madinah sedang hukumnya Makkiyah. Ayat seperti ini diturunkan di Madinah dan tetapi seruannya ditujukan kepada orang musyrik penduduk Mekah. Contohnya adalah surat Al-Mumtahanah dan permulaan surat Al-Baqarah atau At-Taubah yang diturunkan di Madinah, akan tetapi seruannya ditunjukkan untuk orang-orang musyrik Mekah. 8. Ayat yang serupa dengan yang diturunkan di Mekah dalam Madaniyah, yakni ayat yang dalam surat Madaniyah tetapi mempunyai gaya bahasa dan ciri umum Makkiyah karena ayat tersebut diturunkan di Mekah. Contohnya surat An-Anfal ayat 32. 9. Ayat yang serupa dengan yang diturunkan di Madinah dalam Makkiyah, yakni ayat yang dalam surat Makkiyah tetapi mempunyai gaya bahasa dan ciri umum Madaniyah. Contohnya surat An-Najm ayat 32. Karakteristik ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ketentuan Makki dan ciri khas temanya. Yang pertama, setiap surat yang mengandung ayat saddah. 2. Setiap surat yang di dalamnya terdapat lafal kalla. Lafal tersebut dalam Al-Quran disebut 33 kali dalam 15 surat. 3. Setiap surat yang terdapat seruan Ya Ayyuhan Nas kecuali surat Al-Hajj ayat 77. Yang keempat, setiap surat yang terdapat kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu kecuali surat Al-Baqarah. Yang kelima, setiap surat yang terdapat kisah Nabi Adam dan Iblis kecuali surat Al-Baqarah. Yang keenam, setiap surat yang dimulai dengan huruf tahajji atau huruf hijaiyah kecuali surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Sedangkan dari segi ciri utama dan gaya bahasa yaitu: pertama, ajakan tauhid kepada Allah dan beribadah, pembuktian mengenai risalah, kebangkitan, dan setiap surat yang terdapat kisah Nabi Adam dan Iblis kecuali surat Al-Baqarah. Yang keenam, setiap surat yang dimulai dengan huruf tahajji atau huruf hijaiyah kecuali surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Sedangkan dari segi ciri utama dan gaya bahasa yaitu: pertama, ajakan tauhid kepada Allah dan beribadah, pembuktian mengenai risalah, kebangkitan dan hari pembalasan, tentang hari kiamat, surga dan nikmatnya, neraka dan kisahnya, argumentasi terhadap orang-orang musyrik dengan menggunakan bukti-bukti yang rasional atau ayat kauniyah. 2. Penetapan dasar-dasar ibadah dan muamalah dan tentunya umum lainnya. 3. Menyebutkan kisah Nabi dan umat-umat terdahulu sebagai pelajaran. Yang keempat, suku katanya pendek-pendek dan disertai dengan makna yang mengesankan. Pertanyaannya singkat, menggetarkan hati, dan maknanya pun meyakinkan. Tuan Madani dan ciri khas temanya. Setiap surat yang mengandung faridoh kewajiban dan had sanksi. Setiap surat yang menyebutkan tentang hal ihwal orang munafik kecuali surat Al-Ankabut. Setiap surat yang membicarakan mujadalah ahlul kitab.
Sedangkan dari ciri khas tema dan gaya bahasa yaitu penjelasan tentang ibadah, muamalah, had kekeluargaan, warisan, jihad, hubungan sosial, hubungan internasional, masalah perang dan masalah tasyri'. Seruan terhadap ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, ajakan mereka untuk masuk Islam dan lain sebagainya. Selanjutnya, membicarakan tentang orang-orang munafik, sifat-sifat orang munafik, dan membahas tentang rahasia mereka. Pada umumnya, ayat-ayat dan suratnya panjang-panjang dan menggambarkan luasnya akidah dan hukum Islam. Selanjutnya adalah urgensi mempelajari Al-Maki wa Al-Madani. Yang pertama, membantu dalam menafsirkan Al-Quran. Pengetahuan tentang para mufasir dalam peristiwa di seputar turunnya Al-Quran tentu sangat membantu memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kendati pun ada teori yang mengatakan bahwa keumuman redaksi ayat yang harus menjadi patokan dan bukan kekhususan sebab dengan mengetahui kronologis Al-Quran pula. Seorang mufasir dapat memecahkan konsep nasih manasuh yang hanya dapat diketahui melalui kronologi Al-Quran. Yang kedua, pedoman bagi langkah-langkah dakwah. Setiap kondisi tentu dapat memerlukan ungkapan yang relevan. Ungkapan dan intonasi berbeda yang digunakan ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Memberikan informasi metodologi bagi cara-cara menyampaikan dakwah agar relevan dengan orang yang diserunya. Karena itu, dakwah Islam berhasil mengetuk hati dan menyembuhkan segala penyakit rohani orang-orang yang diserunya. Di samping itu, setiap langkah dakwah memiliki objek kajian dan metode tertentu. Seiring dengan perbedaan kondisi sosiokultural manusia, periodisasi Makkiyah dan Madaniyah telah memberikan contoh untuk itu. Yang ketiga, memberi informasi tentang sirah kenabian. Penahapan turunnya wahyu adalah seiring dengan perjalanan dakwah Nabi, baik di Mekah atau di Madinah. Mulai turunnya wahyu pertama sampai turunnya wahyu terakhir, Al-Quran adalah rujukan otentik bagi perjalanan dakwah Nabi itu. Informasi sudah tidak dapat diragukan lagi. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.